Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan melalui video YouTube ini mengenai tema manajer dalam proyek. Dalam tema kali ini, kami mengangkat 5 poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ialah pengertian manajer proyek, kemudian yang kedua kriteria manajer proyek, ketiga ada skill atau kemampuan manajer proyek, keempat ada tanggung jawab manajer proyek, dan yang terakhir ada kompetensi oleh manajer proyek. Perkenalkan, saya Nevis Faikotul Istiqomah dengan NIM 060203200045. Di sini saya akan membahas mengenai 2 poin penting, yaitu pengertian manajer proyek dan yang kedua ialah kriteria manajer proyek. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing ya dengan kata-kata manajer, apalagi kita dari prodi MPI, manajer, leader, dan lain-lain. Manajer ialah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab. Sudah tidak asing kan dengan kata-kata tersebut? Langsung saja, mengenai pengertian manajer sendiri ialah manajer adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab untuk mengarahkan suatu usaha yang bertujuan untuk membantu organisasi tersebut dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Selanjutnya ialah pengertian dari manajer proyek sendiri. Mungkin kalau pengertian kata proyek sudah dijelaskan di 2 kelompok kemarin ya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajer proyek. Manajer proyek ialah seseorang yang bertanggung jawab dalam mengurus sebuah proyek di suatu lembaga. Nah, ada tokoh lain yang mengatakan bahwasannya peran seorang manajer proyek itu ialah sebagai pengurus atau eksekutif atau supervisor maupun bos di dalam proyek tersebut. Seorang manajer proyek harus memiliki peranan tanggung jawab penuh atas perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut, karena kegagalan atau keberhasilan di dalam proyek tersebut juga bergantung dalam peranan manajer tersebut, karena manajer proyek ialah yang mempunyai peranan yang sangat penting atau sangat urgent di dalam mengurus proyek tersebut. Seorang manajer proyek juga harus memiliki sifat yang tegas, efektif dalam penanganan permasalahan yang dikembangkan sepanjang tahap pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria manajer proyek. Salah satunya kriteria seorang manajer proyek. Di sini saya akan menyebutkan ada 7 hal. Yang pertama, seseorang tersebut harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan yang luas. Kemudian yang kedua, dia juga mempunyai sifat manajerial atau jiwa kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, ia mempunyai sifat individu yang dewasa. Artinya, ia bijaksana dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, ia harus menjalin komunikasi atau sudah berkomunikasi hubungan baik dengan orang luar maupun orang di proyek tersebut. Yang kelima, dia dapat menjamin kebahagiaan tim proyek di dalam usaha tersebut. Kenapa kok seperti itu? Karena banyak sekali pegawai itu sangat menjamin kebahagiaan atau kenyamanan kerjanya di dalam suatu proyek. Selanjutnya yang keenam, ia memiliki pengalaman yang luas dalam bekerja. Yang terakhir ialah ia harus memiliki sifat budi pekerti yang baik. Dalam arti ia harus mempunyai akhlak dan sopan santun yang baik terhadap siapapun yang di dalam proyek tersebut. Kenalkan, nama saya Windy Nurul Lamsari dengan nomor NIM 0602032056. Di sini saya akan menjelaskan tentang skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Yang pertama yaitu leadership, yang mana seorang manajer harus bisa mengarahkan tim secara keseluruhan agar bisa mencapai dan sesuai dengan tujuan. Kemudian yang kedua, team building, yang mana hal ini merupakan kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan juga menentukan peran dalam sebuah tim. Kemudian yang ketiga, motivation atau motivasi. Seorang manajer proyek harus mampu memotivasi para anggota tim. Hal tersebut sangat dibutuhkan karena untuk menjaga kinerja individu atau tim yang sesuai dengan tujuan proyek. Kemudian yang keempat, communication, yang mana seorang manajer proyek harus mempunyai keahlian dalam berkomunikasi karena seringkali timbul permasalahan yang dimana penyebabnya ialah kurangnya komunikasi. Kemudian yang kelima, influencing atau kemampuan mempengaruhi. Seorang manajer proyek harus mempunyai keahlian dalam hal mempengaruhi individu atau tim karena hal tersebut sangat
sangat berguna apabila sedang berada pada situasi kritis atau dalam hal pengambilan keputusan penting. Kemudian yang keenam, decision making atau pengambilan keputusan. Keahlian ini harusnya dimiliki oleh seorang manajer proyek karena hal ini sangat dibutuhkan apabila terjadi banyak hal ataupun keadaan yang diputuskan oleh seorang manajer. Kemudian yang ketujuh, kesadaran budaya dan politis. Kemudian yang kedelapan, negosiasi. Yang kesembilan, trust building. Yang kesepuluh, manajemen konflik. Seorang manajer proyek harus mampu memahami manajemen konflik agar mampu menghadapi berbagai macam konflik juga masalah yang akan dihadapi. Kemudian yang terakhir yaitu coaching, atau hal ini sangat diperlukan oleh seorang project manager dalam meningkatkan kemampuan anggota. Perkenalkan, nama saya Maisha Dalia dengan NIM 060403200087. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan juga tanggung jawab seorang manajer proyek. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan juga tanggung jawab dari seorang manajer proyek. PMBLK Guide menjabarkan bahwa peranan, tanggung jawab, apa yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek pada setiap proses manajemen proyek. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan secara garis besar tanggung jawab seorang manajer proyek. Yang pertama yaitu harus merencanakan kegiatan dalam proyek. Kemudian tugas-tugas dan juga hasilnya harus direncanakan, termasuk pemecahan pekerjaan, penjadwalan, dan juga penganggaran. Yang kedua, harus bisa mengorganisasikan, memilih, dan juga menempatkan orang-orang dalam tim proyek guna nantinya bisa dialokasikan sumber dayanya. Untuk yang ketiga yaitu memonitoring status dari proyek yang sedang dijalankan itu. Yang keempat, mengidentifikasikan masalah-masalah teknis. Yang kelima, titik temu dari para konstituen, yaitu seperti subkontraktor, user, konsultan, dan juga top manajemen. Keenam, menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sebuah proyek itu. Dan untuk yang ketujuh, merekomendasikan penghentian proyek atau pengarahan kembali sumber daya bila tujuan tidak tercapai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Yang pertama yaitu kompetensi pencapaian bisnis. Kompetensi pencapaian bisnis terbagi menjadi 3 bagian dan ketiganya dapat didapatkan dengan praktek lapangan secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi manajemen manusia. Yang ketiga yakni kompetensi pengaruh. Kemudian yang keempat yaitu kompetensi manajemen diri, yaitu terdiri dari kompetensi kepercayaan diri, kompetensi manajemen stres, kemudian kompetensi kepedulian dan kredibilitas, kemudian yang terakhir kompetensi fleksibilitas. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.